Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak Rizal di Pak Rizal Channel. Pada video kali ini saya coba untuk menjelaskan bagaimana caranya Anda untuk menambahkan kode pada tes Anda di dalam Google Form. Tidak hanya untuk tes sebetulnya, kode yang dimasukkan ke dalam Google Form agar keamanan dari tes atau kuis ataupun kuesioner Anda bisa lebih terjamin dan terjaga ya. Karena kadang-kadang misalnya dalam konteks ujian atau tes ya atau kuis, kadang-kadang ada peserta yang sudah mendapatkan linknya lalu langsung mengerjakan. Jadi peserta itu mengerjakan lebih dulu atau mungkin lebih cepat daripada yang lain. Dengan menggunakan kode tes ini, maka peserta atau orang yang akan mengisi tes tersebut ya, sebut saja murid atau mahasiswa yang akan mengerjakan, itu akan mendapatkan kode terlebih dahulu dari kita yang membuat tes ini ya, agar bisa dilakukan bersamaan ya waktunya dengan peserta yang lain. Jadi ini lebih terjaga kerahasiaannya dan juga lebih tepat waktu nantinya. Jadi dilakukan secara bersamaan. Kalau tidak menggunakan kode, mungkin ada peserta yang sudah mencuri start atau juga mungkin ada peserta yang lama mengerjakannya. Oke. Ya, yang pertama tentu saja kita harus membuka dulu Google Drive kita, lalu kita membuat sebuah file Google Formulir yang baru. Ya. Di sini saya coba buat sebuah Google Formulir yang baru. Seperti biasa kita menambahkan judulnya ya. Saya pakai di sini judulnya uji. Oke. Lalu yang pertama kita menambahkan nama lengkap. Nah, di sini sebetulnya fitur di Google Form sudah baik, dia bisa mendeteksi ya ketika kita membuat sebuah pertanyaan seperti ini, dia akan langsung muncul nama pilihan jawabannya, jawaban singkat. Biasanya kita harus mencari ya, mengganti jawaban singkat, paragraf atau pilihan ganda ya, kotak centang, drop down dan yang lainnya. Kalau di sini secara otomatis ketika kita tulis nama atau nama lengkap, otomatis terdeteksi akan diganti menjadi jawaban singkat. Nah, yang harus diperhatikan, nama ini harus diisi, jadi Anda tulis wajib isi. Yang kedua misalnya alamat email, ya ini juga wajib diisi jika kita mengumpulkan alamat email ya. Dan yang ketiga adalah kita membuat, ini yang penting dan kita bicarakan pada video ini, adalah membuat kode tes ya, kode tes ya. Di sini sudah langsung muncul jawaban singkat. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah setelah kita tulis nama, bentuknya kode tes, kita klik wajib isi. Setelah itu kita klik 3 titik yang ada di sini ya. Lalu validasi respon, artinya sama dengan mengisi menambahkan apa ya, seperti kunci jawaban ya, atau jawaban yang diinginkan. Di sini ada pilihan, ada angka, lalu ada teks, ada panjang, ada ekspresi reguler ya. Di sini tergantung Anda ingin menggunakan kodenya seperti apa, apakah dalam bentuk angka atau bisa juga teks. Teks ini tidak hanya tulisan tapi juga bisa dikombinasikan dengan angka, misalnya UTS 2021 ya. Nah, di sini ada berisi UTS 2021. Harus diperhatikan ini, Anda harus ingat dan Anda harus lihat dengan baik apakah kapital tidak. Itu sangat berperan atau nanti bisa membuat kodenya salah. Jadi harus diperhatikan di sini ya, mau buat bentuknya kapital atau tidak. Lalu di sini ada tulisan misalnya sebuah pesan ketika peserta salah memasukkan kode ya, kode yang Anda masukkan
Kalau seperti ini sudah terbentuk sebuah kode tes ya. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan bagian. Kenapa saya bilang menambahkan bagian? Kalau ini disatukan dengan pertanyaan yang ada, nanti kode ini percuma ya. Jadi ketika dia kerjakan, ketika dia masukkan, peserta sudah bisa masuk, sudah bisa lihat soalnya. Tapi kalau Anda membuat menjadi dua bagian yang berbeda seperti ini misalnya, bagian pertama ini hanya berisi nama lengkap, alamat email, dan kode tes. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa ya. Nah, sekarang ini kita tulis misalnya bagian A. Bagian A. Nah, di sini baru Anda tambahkan pertanyaan. Misalnya pilihan ganda ya, salah satu. Ini ya, seperti ini. Oke. Ya, kita copy soalnya. Saya coba buat beberapa soal. Saya buat 3 soal saja cukup ya untuk melihat bagaimana. Oke, ini sudah terbentuk seperti soal dan bagian awal. Lalu saya akan tambahkan satu bagian lagi untuk penutupnya atau bagian terakhir ya. Di sini saya juga ingin menambahkan kode keluar tes ya. Kalau tadi kode masuk, nih kode keluar sama. Setelah kita tulis kode keluar tes, kita klik wajib isi, kita geser ke kanan, lalu kita validasi lagi. Anda mau ganti misalnya dengan mungkin teks ya, misalnya UTS out ya. Misalnya sini kalau salah menulis kode yang Anda masukkan salah. Kenapa saya buat dua? Ini agar peserta bisa lebih memperhatikan ya. Kadang-kadang peserta tidak sering saya menemukan di kelas bahwa mereka kalau sudah selesai tiba-tiba sudah selesai saja, lalu menutup Google Form-nya tanpa mengirim atau submit ya. Kalau dengan ini mereka akan lebih aware, lebih memperhatikan ya jalannya tes seperti apa, dan ini lebih aman. Jadi dan juga bagi kita, bagi dosen atau pengajar atau guru, bisa tahu siapa yang sudah selesai atau belum, agar kita bisa mengecek responnya ya. Oke, ini sudah selesai seperti ini kira-kira. Sekarang kita coba lihat ya seperti apa ya. Kita klik bagian ini ya untuk melihat pratinjau ya, preview. Nah, akan bentuknya seperti ini nanti yang akan dilihat oleh peserta. Mereka harus mengisi nama misalnya, alamat emailnya ya, oke, lalu kode tesnya. Saya coba masukkan kode tes yang salah dulu ya. Nah, seperti ini. Kita klik berikutnya. Nah, ini akan muncul sebuah teks atau peringatan di bawahnya. Kode yang Anda masukkan salah, coba lagi ya. Oke, kalau seperti ini ya, dia harus memasukkan kode yang benar dan juga harus memperhatikan ya kapital atau huruf kecilnya. Nah, kalau seperti kita masukkan, ini sudah bisa masuk, lalu peserta mengisi jawabannya, lalu klik berikutnya ya. Nanti juga akan muncul kode keluar tes. Misalnya saya tulis ini ya, kirim, salah ternyata, tes out ya, dia akan muncul lalu kita kirim. Nah, seperti itulah cara Anda membuat keamanan di dalam tes, kuis ataupun ujian Anda ya, dengan menggunakan Google Form, dengan cara menambahkan, sebetulnya tidak perlu menambahkan add-on atau apa. Anda bisa menambahkan dalam bentuk pertanyaan yang
disebutnya sebagai kode tes. Anda bisa ganti namanya dengan entry test atau kode tes, kode ujian, itu tergantung dari kebutuhan Anda. Tapi poinnya adalah dengan ini maka tidak semua orang bisa langsung masuk ke bagian soal. Orang hanya bisa masuk ke bagian awal, yaitu bagian mengisi data diri ya. Tapi tips dari saya, jangan lupa Anda coba membuat menjadi dua bagian, jangan dalam satu bagian yang sama ya. Jadi bagian ini terpisah, bagian pembuka ini terpisah dengan bagian isi dari soalnya. Oke, itu tips dari saya untuk membuat agar tes ujian ataupun kuis Anda lebih aman, lebih bisa dikontrol dengan baik dari segi waktu maupun dari segi pengisinya agar lebih seragam dan sama waktu pengerjaannya. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Kalau Anda suka dengan video ini dan menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel saya ini, lalu berikan komentar kalau ada komentar atau sebuah hal positif yang ingin Anda sampaikan, dan juga jangan lupa like. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.